Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang bahagia ini kami akan menyampaikan sebuah tema bagaimana kita berpuasa, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang beriman, mereka menjalankan ibadah puasa hanya mendapatkan haus ataupun dahaga dan juga lapar saja. Maka bagaimana kita menjalankan ibadah puasa yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada 3 redaksi hadis yang hampir sama terkait dengan siam, qiyam, dan Lailatul Qadr. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang menjalankan ibadah puasa di siang hari dengan penuh iman dan kesungguhan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis lain menyatakan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang menjalankan qiyam Ramadan, baik sholat isya, sholat taraweh, sholat witir, dan juga tadarus Al-Quran di malam harinya, maka dengan penuh keimanan dan juga kesungguhan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian redaksi yang lain lagi, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufiralahu ma taqaddama min dambi. Siapapun yang menjalankan, menegakkan malam harinya qiyamul lailatul qadri atau mencari malam Lailatul Qadar, maka dengan penuh iman dan juga kesungguhan, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu? Maka dalam redaksi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man shoma ramadhana wa arafa hududahu wa tahaffadha mimma kana yambahi lahu ayyatahaffadha fi kaffara ma qablahu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan dia mengetahui batasan-batasannya serta menjaga hal-hal yang harusnya ia jaga, maka dia akan mendapatkan ampunan atau dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah orang yang akan mendapatkan ampunan dosanya yang telah lalu. Bagaimana kita menjalani ibadah puasa bukan hanya menahan haus, lapar, tetapi lebih dari itu, anggota badan kita, mulut kita, mata kita, telinga kita, lebih dari itu hati dan juga pikiran kita diajak untuk al-imsak, diajak untuk berpuasa. Hati kita, kemudian pikiran kita, jaga dari ego kita, kesombongan kita, dan juga hawa nafsu kita. Itulah batasan-batasan dari orang yang berpuasa kalau kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis yang pertama kali keluar dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan puasa ini adalah man asbaha adukum yauman sha'iman fala yarfus wala yajhal wa inimru'um syatamahu aw qatalahu falyakul inni sha'im.
Apabila di antara kalian, salah seorang di antara kalian sedang menjalankan puasa di pagi hari, maka jangan berkata kotor ataupun jorok, kemudian bertingkah laku bodoh atau usil. Kemudian ketika ada seseorang yang mengajak kita untuk debat, untuk berkelahi, bahkan berperang, maka katakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Di hadis lain, Nabi SAW menggambarkan bagaimana orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mampu menjaga ucapannya, lesannya, dan juga perbuatannya dari perbuatan keji. Rasulullah SAW telah bersabda, "Malam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a tu'amahu wa syarabahu." Barang siapa tidak mampu mencegah dirinya dari ucapan keji atau ucapan buruk dan perbuatan keji, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaga dari orang tersebut. Inilah para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan agar kita mendapatkan ampunan dosa-dosa yang telah lalu itu, maka kita harus tahu hukum-hukumnya, batasan-batasannya, bagaimana kita menjalankan ibadah puasa, mampu al-imsak, menahan diri dari ucapan kita, perilaku kita, lebih dari itu, hati dan juga pikiran kita diajak untuk berpuasa. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.